Shalom, selamat siang saudara-saudara yang terkasih. Dalam kesempatan ini saya akan membahas pengenalan akan Tuhan Roh Kudus. Semoga Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus menerangi, menyertai kita semua yang mendengarkan dan yang mengikuti firman ini. Baik saudara-saudara, pada kesempatan ini saya khususnya akan membahas mengenai pengenalan akan Tuhan, pengenalan Tuhan Roh Kudus. Sebagaimana kita tahu bahwa Alkitab kita itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Alkitab itu bukan cuma dongeng belaka atau cerita sejarah dari bangsa Israel, tetapi Alkitab ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Pada kesempatan ini, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa terjemahan Alkitab yang dipakai dalam pembahasan ini adalah menurut LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Jadi betapa ruginya kita kalau hanya membaca Alkitab sekedar dongeng atau buku sejarah yang berulang-ulang itu saja. Alkitab itu pada prinsipnya perjanjian antara kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus itu ketika turun menjadi manusia 2000 tahun yang lalu kira-kira, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, dia akan tetap. Saya berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa yang Maha Kuasa dalam nama Yesus Kristus, semoga saudara-saudara yang mendengarkan dan mengikuti kesaksian dan penginjilan ini dapat membuka hati, pikiran, perasaan, dan tunduk kepada firman-Nya. Firman itu adalah hidup. Firman itu adalah nyata senyata-nyatanya. Marilah kita baca Injil Yohanes yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-15 sampai 20. Kita baca bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku,
dan aku di dalam kamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik Tuhan, baik saudara-saudara sekalian, kita bahas satu persatu dari ayat itu. Itu yang Yohanes pasal 14 yang ayat ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi jikalau kita mengaku bahwa kita ini mengasihi Tuhan Yesus, tentulah kita harus patut sewajarnya, seharusnya menuruti segala perintah-perintah Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan Alkitab. Firman Allah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, perintah yang mana? Ya, perintah dari Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Jadi saya ada kumpulan juga mengenai perintah-perintah Yesus Kristus itu. Dalam perjanjian baru saya kumpulkan perintah-perintah penting dari Yesus Kristus. Kenapa itu penting? Karena supaya kita mengikuti perintah Yesus Kristus dengan tidak membuang satupun dari perintahnya. Jadi jikalau kita mengaku mengasihi Yesus Kristus, kita harus menuruti segala perintah-perintahnya. Ayat Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kita selama-lamanya. Ayat selanjutnya pasal 14 ayat 17 itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di Tuhan Yesus yang telah hidup sebagai manusia, Firman yang telah menjadi manusia itu, yang mati di bawah kayu salib demi menghapus dosa-dosa kita, demi menebus semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita manusia, dan telah dibangkitkan, telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saat ini Tuhan Yesus menyatu dengan Bapa. Tuhan Yesus akan berjanji, akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, supaya Ia menyertai kita selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, yang kita lebih kenal dengan Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, karena Roh Kudus adalah roh dunia, dan orang-orang dunia cuma melihat apa yang kita pandang dan kita lihat. Dan Roh Kudus itu bisa dirasakan, bisa dihayati, tapi tidak nampak. Tetapi kita mengenal Dia, sebab Roh Kudus itu menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Apakah saudara-saudara hingga saat ini sudah menerima baptisan Roh Kudus atau menerima Roh Kudus? Jangan khawatir.
Roh Kudus itu akan selalu menyertai kita orang yang percaya. Yang penting Anda sekalian sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menyertai kita. Roh Kudus itu bahkan dikatakan adalah jaminan. Dalam Efesus 1 pasal 1 ayat 14, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya dalam kenyataan. Itu penebusan atas semua dosa dan kesalahan kita yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Kita kembali, yaitu roh kebenaran. Jadi apabila saudara-saudara merasa belum dipenuhi oleh Roh Kudus, cobalah minta kepada Tuhan Yesus dalam doa kepada Bapa dan Tuhan Yesus. Engkau menyertai, memberikan Roh Kudus, menyertai, menganugerahkan Roh Kudus kepada kita. Baik saudara-saudara yang pernah mengikuti seminar hidup dalam Roh Kudus dan mengalami kepenuhan roh saat itu berarti saudara sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus itu baik saudara yang bisa karunia berbahasa roh, mengeluarkan bahasa roh, itu baik. Karena bahasa roh itu adalah doa roh kita kepada Allah. Apabila kita dikaruniai bahasa lidah, bahasa roh, itu sangat baik. Tetapi apabila kita belum dikaruniakan bahasa roh, bahasa lidah, tidak masalah. Karena Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Dia Roh Kudus itu melingkupi segala sesuatu. Melingkupi segala sesuatu di alam semesta ini. Bahkan Bapa berjanji bahwa Dia akan menundukkan segala tekuk, segala kekuasaan dan kekuatan di bawah kaki Yesus Kristus. Siapa yang bisa menundukkan segala kekuatan, segala kekuasaan, segala lutut bertelut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan? Siapa yang Bapak maksudkan akan menundukkan itu? Yang menundukkannya siapa? Ya benar, itu adalah Roh Kudus. Sebagai flashback, Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama mulai dari kitab Kejadian sampai Maleaki itu adalah dikenal oleh zaman Bapa Allah Bapa. Lalu Perjanjian Baru Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menceritakan kehidupan Yesus. Perjanjian Baru itu ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia, itu zaman Allah Anak. Setelah Tuhan Yesus meninggal dan bangkit dan mengaruniakan kepada murid-muridnya dan kepada kita Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sampai Pentakosta para murid itu sampai sekarang, itu adalah zaman Roh Kudus. Zaman Roh Kudus atau zaman anugerah.
Itulah yang saya maksudkan untuk pengenalan akan Tuhan, dimulai dengan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah diutus kepada kita. Jadi bedanya antara Roh Kudus dengan roh manusia, ya ini flashback sekedar ingat bahwa kita itu mempunyai roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu adalah sumber segala hidup. Apabila roh manusia itu dicabut oleh Allah, dipanggil, maka matilah manusia. Karena jiwa, siapa jiwa? Aku berkata, saya yang mengatakan ini, misalnya Suherman, ini adalah jiwa saya. Jiwa saya itu bertumbuh sejak kecil, sekolah, bekerja, sampai saat ini, itu jiwa. Dan tubuh yang dari kecil hingga dewasa seperti sekarang ini adalah tubuh. Apabila roh manusia itu dicabut, dipanggil oleh Allah Bapa atau oleh Tuhan Yesus, maka tubuh kita ini seperti pakaian usang. Kita akan meninggalkan tubuh ini. Selanjutnya, apa yang kita bawa setelah kematian itu adalah sifat dan karakter kita saat masih di dunia ini. Saat sebelum meninggal, kita mempunyai sifat seperti apa? Misalnya mempunyai sifat masih suka iri dengki, itu akan terbawa. Sifat iri itu akan terbawa oleh jiwa kita. Dan tentunya di dalam sorga itu tidak ada dosa. Tidak ada orang yang bisa iri hati yang hidup di dunia. Makanya ada seleksi, begitu kita meninggal, kita masih iri hati, maka kita tidak layak masuk surga secara langsung. Oke, untuk hal ini nanti akan saya bahas khusus. Karena tidak bisa sebagian-sebagian. Baiklah, kita kembali ke firman yang telah kita baca. Pada ayat 18, firman Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 19, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Jadi Tuhan Yesus ketika meninggalkan dunia ini, dia berjanji sebelum meninggalkan tuh, bahwa beliau tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus akan datang kembali kepada kita. Bahkan pasal 19 ayat 19 berkatakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kita tahu bahwa setelah Yesus itu bangkit dari antara orang mati, dia selama 40 hari 40 malam menampakkan diri kepada para murid dan orang-orang percaya yang percaya kepada dia. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Ya, secara berulang-ulang. Perlu ditekankan bahwa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada orang-orang yang tidak percaya sama sekali. Dia memperlihatkan diri, menampakkan diri kepada orang yang percaya, kepada para rasul dan murid-muridnya, dan memberikan perintah, baptislah, mulai dari Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan jadikanlah mereka semua adalah muridku. Jadi kita sekalian yang hidup di Indonesia di zaman sekarang ini, itu adalah buah dari penginjilan.
penginjilan seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Dan apabila kita sudah menerima keselamatan, bahwa kita pun wajib untuk menyelamatkan orang-orang lain juga, khususnya orang-orang terdekat kita, baik itu istri atau suami, adik, kakak, anak laki-laki maupun perempuan. Dari orang terdekat dulu, bahwa mereka harus percaya bahwa pada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, karena iman di dalam Yesus Kristus adalah percaya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada berita Taurat atau perjanjian lama, tapi percaya kepada penginjilan dan kepada Tuhan Yesus. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pada waktu itu kamu akan tahu, maksudnya pada waktu itu kamu akan tahu adalah ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga demi mempersembahkan darahnya untuk menghapus dosa-dosa kita, dan turun kembali. Saat ini Tuhan Yesus itu menyatu dengan Bapa. Dan Alkitab firman Tuhan menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah melihat Allah Bapa, tetapi Anak Tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus, yang menyatakannya, yang menyatakan Bapa kepada kita manusia. Jadi Tuhan Yesus itu adalah eksekutor. Dia adalah firman yang hidup yang telah menjadi manusia. Perlu diketahui bahwa Tuhan Yesus berjanji bahwa kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi tidak pernah ada Tuhan Yesus bisa memasuki seseorang dengan istilah kemasukan. Tidak pernah itu terjadi. Karena bahasanya adalah kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi tidak pernah satu orang pun, betapa hebatnya dia, betapa mulianya dia, sekalipun itu suci, hidup kudus, sekudus-kudusnya, tidak pernah terjadi Tuhan Yesus masuk kepada orang itu dan berbicara seolah-olah bahwa dia adalah Yesus Kristus dan memberi pesan kepada umat sekitarnya. Tidak pernah itu. Itu adalah Yesus palsu. Karena Tuhan Yesus yang mengatakan itu, bahwa dia tidak mempercayakan diri kepada manusia sebab dia tahu seperti apa hati manusia itu. Jadi pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu maksudnya menyatu. Menyatu. Kita baca lagi dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 17 sampai 18. Berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi sudah jelas Yohanes mengatakan, bersaksi firman-Nya bahwa kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia. Kasih karunia itu bahwa kita diselamatkan, ditebus Tuhan Yesus adalah kasih karunia. Bukan karena kita berjasa, karena kita hidup kudus, karena kita berpuasa, dan lain sebagainya. Tapi semata-mata itu kasih karunia Tuhan untuk kita.
Jadi kasih karunia itu pemberian dari Tuhan kepada kita. Dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kebenaran apa? Ya kebenaran, artinya kebenaran bukan dongeng. Bukan dongeng, kebenaran, seluruh kebenaran. Kebenaran itu apa? Dalam salah satu ayat malah kebenaran itu yang dimaksud adalah bahwa kita mengetahui bahwa Allah Bapa adalah pencipta segala sesuatu. Dan Allah hanya satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus yang telah diutusnya. Itu dinamakan dalam firman Tuhan sebagai kebenaran, datang oleh Yesus Kristus. Kebenaran diartikan juga sebagai firman Allah. Firman Allah itu adalah kebenaran. Jadi yang dimaksud di sini kebenaran datang oleh Yesus Kristus, kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran firman Allah. Bukan kebenaran menurut manusia. Ya kadang-kadang menurut kita suatu perbuatan kita ini benar. Benar itu menurut kita. Menurut orang lain belum tentu benar. Bukan seperti itu kebenaran yang Tuhan Yesus maksud. Dan di ayat ini jelas, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Bukan cuma saat ini, saat di masa yang akan datang pun tidak ada yang dapat melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, eksekutornya. Eksekutornya Tuhan Yesus. Dan apa fungsinya? Kenapa kita harus meminta karunia itu, karunia Roh Kudus dari Bapa dan Tuhan Yesus, untuk minta karunia Roh Kudus? Karena firman-Nya tentang Roh Kudus yang tercatat dalam Yohanes 16 pasal 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi betapa pentingnya kita mendapat karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu jaminan hidup kita sampai kita mendapatkan keselamatan penebusan yang sebenar-benarnya pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Di samping itu, Roh Kudus itu akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mungkin kita sendiri pernah mengalami, bahkan menyaksikan dalam beberapa kepenuhan Roh Kudus dalam ibadah hidup sehari-hari dalam Roh Kudus maupun dalam kepenuhan Roh. Orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh itu menangis sebisa-bisanya. Apakah itu Roh Kudus? Dengan tegas saya katakan itu bukan Roh Kudus. Itu adalah roh manusia karena kita bersifat dosa. Karena kita bersifat dosa, ada dosa di diri kita. Begitu kita bertemu dengan Tuhan dalam Roh Kudus, otomatis kita akan menyesali dosa kita, menangis. Itulah manifestasi dalam kepenuhan Roh Kudus, salah satunya itu. Ada yang grosalia, berbahasa lidah, itu baik. Itu baik. Asal dosa grosalia bahasa lidah tidak dipelajari, tidak bisa dipelajari. Ada satu ajaran khusus mengenai bahasa grosalia ini diajarkan oleh manusia. Itu tidak benar. Karena grosalia bahasa lidah itu karunia Roh Kudus dan tidak dipelajari. Dan dia spontan. Dan saat-saat kita memuji, memuliakan Tuhan, kita baik dengan memuji-muji Tuhan, dengan mengulang-ulang kata-kata haleluya, haleluya, haleluya. Dan nanti
ucapan-ucapan kita itu akan berubah dengan sendirinya. Ikuti saja. Dan kita tidak perlu membanggakan diri bahwa kita bisa berbahasa lidah, berbahasa roh. Tidak perlu. Orang yang tidak dikaruniakan bahasa lidah pun tetap tenang, karena Roh Kudus tetap ada dalam dirimu. Ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu adalah firman Allah yang dalam Alkitab itu adalah kebenaran, firman kebenaran hidup. Apa yang dikatakan Alkitab adalah benar-benar senyata-nyatanya. Saya rindu akan saudara-saudara sekalian, khususnya yang mendengarkan dan mengikuti penginjilan ini. Kiranya saudara sekalian dapat dijadikan saksi-saksi firman hidup, saksi-saksi Kristus. Dalam kesempatan lain, saya akan berbicara mengenai apa yang sikap kita, bagaimana sikap kita terhadap Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Secara sepintas, saya akan mengatakan bahwa Roh Kudus yang telah kita minta dari Bapa dan Tuhan Yesus itu datang kepada kita. Seringkali orang-orang yang sudah mendapatkan Roh Kudus, dia tidak mengerti bahwa dia sudah ada Roh Kudus. Ada acara pemenuhan Roh Kudus lagi, dia ikut lagi berulang-ulang, tidak mengerti. Dan itu kesalahan fatal dan kesalahan yang besar sekali. Karena Roh Kudus setelah kita undang, ya kita harus menghormatinya, jangan mendukakannya. Apakah Roh Kudus dapat didukakan? Ya, dia sebagai pribadi. Roh Kudus dapat berduka. Bagaimana kalau Roh Kudus itu berduka? Misal kita melakukan apa yang ditentang oleh firman Tuhan, otomatis Roh Kudus itu berduka. Terus kita berbuat dosa, otomatis Roh Kudus itu berduka. Dan Roh Kudus yang sudah kita terima, kita tidak boleh membiarkan begitu saja. Kalau Anda sekalian setelah menerima Roh Kudus, Anda hidup seperti biasa, seolah-olah sebelum menerima Roh Kudus, percuma Roh Kudus dalam diri Anda. Ini yang harus Anda sadari. Kita sadari bahwa Roh Kudus yang ada dalam kita menuntut kita untuk menghargai Dia. Menghargai apa? Menghargai keberadaannya. Sesuai dengan misinya bahwa Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Akan kebenaran karena Tuhan Yesus pergi kepada Bapa dan kita tidak melihat Yesus lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Roh Kudus itu perlu kita hormati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus yang sering menyerupakan Tuhan Yesus dalam hati kita, itu harus kita jadikan Tuhan dan Juru Selamat kita. Hormati Dia. Itu Roh Kudus itu, saya bisa seperti saat ini, tanpa Roh Kudus saya bukan apa-apa. Karena Dia berjanji, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Bawa kita kepada seluruh kebenaran. Bagaimana Roh Kudus bisa membawa kita kepada seluruh kebenaran? Ya, kita berkomunikasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan membukakan kebenaran demi kebenaran yang memerdekakan kita. Dalam bagian lain,
Kita akan bahas khusus mengenai hal ini, mengenai hidup dalam Roh Kudus. Baik saudara-saudara, saya rasa sekian yang saya sampaikan mengenai pengenalan akan Tuhan Roh Kudus. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Bapa yang Maha Baik, dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah menerangi kami. Engkau telah menyatakan firman-Mu tentang Roh Kudus. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi saudara-saudara kami yang mendengar dan mengikuti penginjilan ini. Kiranya Engkau memenuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu dan membimbing kami dalam hidup kami, hingga kami taat dan dapat masuk di dalam kebenaran bersama oleh Roh Kudus dan oleh Yesus Kristus. Ini semua kami mohon karena kemuliaan-Mu yang maha besar, demi nama-Mu yang maha besar dan maha kudus. Pimpin dan tuntun kami semua yang mendengarkan dan mengikuti penginjilan ini. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Haleluya. Demikian, salam. Haleluya.